Halo kak, lagi sibuk nggak? Aku mau ketemu nih. Oh, mau ketemuan? Ya udah di rumah kakak aja. Ya dah. Dek, kamu mau ngomong apa tadi? Nah, jadi gini kak, akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi baik banget deh masalahnya. Dek, kamu lagi banyak pikiran ya? Kamu ingat nggak sih Kak Tiara? Dia tuh juga punya gejala yang sama mirip sama kamu, terus didiagnosis gangguan cemas menyeluruh. Saran kakak sih kamu bicara ke ahlinya ya, jangan self-diagnose. Apa aku cerita masalah aku kepada Ado ya? Halo Richard, ada yang mau bisa bantu? Iya pak, sebelumnya selamat pagi, saya mohon maaf mengganggu pak. Jadi tuh saya sebenarnya udah lama banget pengen cerita ke bapak, cuma baru berani hari ini. Jadi tuh saya bener-bener beberapa belakangan ini, beberapa minggu ini bener-bener gak bisa tenang gitu pak. Kayak saya mencemaskan segala hal yang ada di hadapan saya. Kayak saya jadi sulit lah menjalani sebagai orang pada layaknya gitu pak. Saya jadi deg-degan terus, saya kecapean, lelah. Apalagi sekarang kayak ada sidang, udah mau tanggal deadline, saya 5 7 pak. Jadi saya nggak ngerti itu caranya gimana saya jalanin hari-hari kayak gini. Saya tuh bingung banget, saya udah cari jawabannya kemana-mana, tapi saya nggak bisa nemuin. Sebenarnya kakak saya juga udah saranin saya sih pak untuk pergi ke tenaga kesehatan profesional, kesehatan jiwa. Saya mau pak, cuman saya tuh takut sama orang-orang di sekitar saya, sama tetangga saya, sama teman saya. Takut dikira yang enggak gitu pak, yang ke arah negatif. Makanya itu saya takut lah buat pergi ke situ. Nah, Papa mengerti Richard, tetapi kalau misalnya hal ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari kamu, emang sudah waktunya nak untuk mencek ke tenaga profesional. Iya pak, saya tuh mau. Cuman tuh saya takut dicap sama orang hal yang negatif atau hal yang tidak baik itu ke saya pak. Nah, nggak usah khawatir Richard, memang kalau misalnya kehidupan kamu sehari-hari sudah terganggu, memang pantasnya kamu sudah pergi ke profesional. Nah, tenang kok, tidak semua orang yang pergi ke profesional itu dianggap negatif. Nah, jadi kamu harus pergi ke profesional ya, nak. Karena jika tidak diperiksa segera, yang akan terjadi adalah kekurangan konsentrasi kamu yang akan mempengaruhi akademis kamu dan juga kesulitan untuk berinteraksi sosial dan juga meningkatkan kemungkinan kamu terjadi depresi. Dan juga kalau misalnya terjadi terus-menerus begini, kamu akan memperburuk kesehatan fisik kamu, Richard. Baik pak, saya paham. Cuman saya belum pernah konsultasi ke tenaga profesional kesehatan pak. Saya takut bingung gimana ya pak caranya. Nah, gampang tuh Richard. Jadi yang pertama kamu harus lakukan yaitu adalah janji. Kemudian setelah kamu membuat janji, kamu harus datang ke tempatnya. Terus setelah itu kamu bisa menceritakan ke tenaga profesional tersebut tentang masalah kamu. Nah, Papa juga punya beberapa tips nih untuk kamu Richard untuk meringankan gejala kamu. Nah, contohnya yang pertama olahraga yang teratur, kedua pola makan yang teratur, dan ketiga tidur yang teratur. Halo, selamat siang. Pak, dengan Rumah Sakit Sumber Sehat ada yang bisa dibantu? Ya, saya mau konsultasi atau buat janji dengan dokter spesialis jiwa. Apakah ada? Pak, Bapak ingin membuat janji dengan psikiater ya Pak? Jadi di sini ada dokter SR yang berpraktek dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Apakah Bapak bisa? Baik Pak, nanti saya buatkan janjinya ya Pak. Terima kasih. Baik Richard, berdasarkan keluhan-keluhan dan pemeriksaan yang sudah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa kamu mengalami gangguan cemas menyeluruh, di mana gangguan ini ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang sulit dikendalikan, tidak rasional, dan tidak realistis terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari selama 6 bulan terakhir. Selain itu, seseorang dengan gangguan cemas menyeluruh juga mengalami gejala gelisah dan tegang sepanjang waktu, sulit konsentrasi,
mudah lelah dan lesu, sulit tidur, dan mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan keringat dingin. Namun sebelumnya, saya sangat mengapresiasi kamu karena sudah berani datang ke sini untuk menceritakan keluhan-keluhan kamu. Memang seusia kamu banyak yang mengalami gangguan cemas menyeluruh dan tidak segera memeriksakan diri ke tenaga profesional kesehatan jiwa. Bisa karena rendahnya kesadaran remaja tentang gangguan cemas menyeluruh, pengetahuan dan akses kesehatan mental yang masih rendah, hingga tidak berani memeriksakan diri ke tenaga profesional kesehatan jiwa. Padahal seseorang bisa dikatakan sehat apabila sehat secara fisik dan mental. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi gangguan cemas menyeluruh ini? Yang pertama, bisa melakukan pengobatan dengan obat dan juga psikoterapi. Di Indonesia sendiri, masyarakat masih menganggap orang-orang yang memerlukan perawatan dari tenaga profesional kesehatan jiwa memiliki gangguan jiwa yang berat, yang termasuk aib yang harus disembunyikan. Hal inilah yang menghambat remaja untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Padahal jika seseorang sudah mengalami kecemasan yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, muncul pikiran atau perbuatan menyakiti diri sendiri, hingga gejala cemas yang tidak mereda atau semakin bertambah parah seiring berjalannya waktu, sudah harus segera memeriksakan diri ke tenaga profesional kesehatan jiwa terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman-teman, kalau ada yang mengalami keluhan gejala cemas selama 6 bulan terakhir seperti gelisah dan tegang sepanjang waktu, sulit konsentrasi, mudah lelah dan lesu, sulit tidur, dan mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan keringat dingin, jangan takut untuk segera memeriksakan diri ke tenaga profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun ingat teman-teman, jangan sampai mendiagnosa diri sendiri ya. Kesehatan mental adalah kebahagiaan yang sejati.